semuanya, hi everyone. Hai, balik lagi nih sama kita Di playlist yang kita belum tahu namanya apa. Iya. Mungkin lo ada ide nggak playlist ini namanya? The Sister mungkin ya? Udah tutup. Oh, udah tutup. Kadaluarsa kalau yang itu ya. Nah, bintang tamu pertama kita adalah Ratu Sinetron Indonesia. Shireen Sungkar. Iya, akhirnya main kesini. Gue punya foto kita zaman dulu. Lo harus lihat ini dan lo harus kasih tahu ini foto kita kapan. Pas kapan nih? Nggak, ini. Ya Allah, itu gue lagi hamil Adam. Ini lagi hamil. Iya, gue lagi hamil Adam. Jadi kan dulu kan sinetron Hamil kita tuh, kelihatan hamil. iya. Anak pertama soalnya Bu. Anak Sinetron kedua kita kan bentar. dulu bener-bener yang kayak oke, harus ratingnya harus agak Harus iya. agak rating 1, rating 2, rating 1, rating 2 gitu. Terus kayak ada award apa harus bisa ngalahin Shireen Sungkar nih, harus bisa ngalahin Shireen Sungkar. Terus Shireen tuh baiknya tuh yang kayak kita fotonya supaya fans-fans kita nggak berantem. Karena sebenarnya kita biasa aja sih, cuma fansnya tuh kan parah ya. Parah. Berantem banget. Jadi kayak kan itu inget banget tuh kan award terakhir gue main sinetron tuh kan. Nik, sini deh foto gitu. Ceritanya gue ngerebut gitu kan. Terus kayak akhirnya berapa tahun kemudian kita bacain award yang sama Nay juga kan. Kayak gila, ini jadul banget ya. Parah, iya benar. Iya, ada gue, Niki, terus sama Nay juga kan. Mungkin kalau Shireen nggak post foto itu di Twitter itu fans bisa berantem kali. Biasanya kan kayak gitu Iya. setiap tahunnya. Jadi harus ya udah nunjukin kitanya ya udah biasa aja gitu. Nanti gue pinjem lah awardnya. Tapi kan dulu sinetron lo banyak banget kan. Maksudnya lo kayak satu sinetron terus langsung ke sinetron lain gitu. Terus kayak sampai Cinta Fitri 17 ya waktu itu. 17 Agustus kan. Terus tiba-tiba off gitu. Apa yang membuat lo kayak udah nggak usah main sinetron lagi deh gitu. Gini, sebenarnya mungkin banyak orang yang ngiranya gue dilarang sama Wisnu gitu kan. Karena mungkin ngeliat porsinya Wisnu gitu kayak wah, ngelarang istri nih gitu. Padahal enggak. Jadi waktu gue nikah itu dia masih main sinetron dan gue main sinetron juga. Gue berhenti karena gue hamil. Karena gue hamilnya itu terbilang hamilnya maboknya banget gitu kan, muntah-muntah, jadi kayak gue nggak mungkin syuting gitu. Dan gue waktu itu hamil tuh kan plasentanya Previa, jadi plasentanya di bawah, jadi gue gerak dikit gue pendarahan. Gitu. Jadi gue nggak mungkin syuting gitu kan. Enggak ada, memang bawaan aja. Tapi alhamdulillah lama-lama dia muter plasentanya, jadi normal. Nah, pas Adam lahir, gue syuting tuh. Adam umur 6 bulanan gue syuting. Tapi karena Wisnunya kerja, dia udah mulai kerja kantor, gue syuting. Gue ribut mulu sih. Jadi kayak kita tuh nggak ada quality time berdua jadinya. Karena gue bangun tidur, dia bangun tidur, gue udah langsung ke lokasi. Karena kan gue minta pulang cepet. Jadi kan gue harus callingan pagi dong. Gue ke lokasi. Terus dia udah pulang, dia udah tidur, gue belum pulang. Gue pulang, jadi kayak gak ketemu gitu loh. Terus juga yang stresnya itu mungkin kalau kita berdua aja masih kita bisa komunikasi. Misalnya kayak bisa masih bisa nyamperin atau gue nyamperin dia. Tapi karena ada anak, jadi berantem mulu sih. Karena anak gue sakit nih, panas. Wisnu kan panikan, pasti nyari mamanya dong. Kamu udah berapa scene lagi? Anak kamu panas dan gue nggak boleh pulang karena gue tayangan besok. Jadi gue nggak bisa ngadepin itu lagi. Gue stres banget sih. Jadi kayak gue nggak boleh pulang. Sedangkan anak gue demam tinggi. Terus harus apa? Tayangan besok gitu. Jadi kayak serba salah. Di situ juga peran utama yang nggak mungkin gue gantiin. Gitu. Jadi kayak terlalu puyeng gitu. Jadi gue akhirnya memutuskan kayak gue nggak main sinetron lagi dulu deh. Jadi kayak gue harus mengorbankan karena gue juga udah ada anak gitu. Kalau suami mungkin masih bisa diobrolin, tapi kalau anak kan nggak mungkin suruh ngalah gitu. Gitu sih. Tapi itu maksudnya nggak main sinetron dulu sekarang atau nanti kedepannya akan main sinetron lagi atau udah selama-lamanya nggak usah main sinetron? Enggak, gue nggak bisa bilang nggak, karena Wisnu juga nggak ngelarang sebenarnya. Cuman kalau dia sih berharapnya gue tidak main sinetron karena anak gue 3 ya kan. Gue kerja kayak YouTube, kerja iklan dan yang lain-lain aja kan menyita waktu yang ketemu sama anak lebih sedikit, apalagi gue main sinetron gitu kan. Maksudnya kita tahu lah sinetron itu kan ya pagi ketemu malam. Jadi kayaknya banyak banget. Gue tuh nggak mau kehilangan momen anak-anak gue berkembang sih gitu. Jadi kayak ini kan momen-momen golden age ya mereka itu yang kayak nggak bakal keulang gitu. Jadi kayak gue sempat ngalamin tuh, gue di lokasi syuting terus mertua gue ngirimin video tuh kayak kenapa gue nggak lihat langsung ya, dia baru ngomong ini baru gini. Jadi kayak gue nggak mau kehilangan momen aja sih sebenarnya. Jadi kayak
ya udah deh ngalah deh sinetronnya kan udah puas juga. Iya benar. Kak Shiren tuh dulu nikah muda ya Kak? Bingit 21. 21 loh. Terus itu tuh gimana sih Kak rasanya? Apakah kayak pressure atau emang dari mau ya Kak Shiren? Ya pasti maunya aku karena aku pun sebenarnya Wisnu udah minta nikah dari umur 19. Terus gue bilang jawaban gue langsung enggak gitu. Saat itu Wisnu umur berapa? Hah? Saat itu Wisnu umur berapa? 20 berapa ya? Gue beda 7 tahun sih sama dia. Oh, oke. Terus pas umur 20 dia nawar nikah juga kayak enggak. Terus jadi itu baru banget, gue kan pacaran sama dia itu dulu kan pacaran pas pas kita udah mau selesai sinetronnya. Tadinya kan enggak, tadi temenan doang kan. Chinlock. Ujungnya Bu ya, akhirnya setelah 4 tahun kayaknya dia kayak gak ada orang lain. 4 tahun stripping sih kayak jodoh-jodoh kakak juga nggak? Kayak 2 orang berkabung. Iya benar-benar. Kayak gue inget banget udah ketemu ibu-ibu kayak Mbak Shiren ketemu saya habis sholat sama santri saya supaya Mbak Shiren jodoh sama Wisnu kayak Padahal di situ juga kakak punya pacar ya Kak? ya kan gue bilang doa kan Iya, kita nggak pernah tahu kan ya gitu sih. Perasaannya sih waktu itu nggak pernah kepikiran mau nikah muda sama sekali. Cuman pengennya tuh gue kepikiran kayak ntar ya 25, 26 gitu kan. Dan pada saat itu Wisnu tuh udah mulai mendalami agama. Jadi dia benar-benar oke, aku gak mau pacaran. Sama sekali gak mau pacaran. Kita married aja yuk. Umur 21 tuh gue galau banget sih kayak gimana nih? 21 masih kuliah dong. Iya masih kuliah. Gimana nih gue ngasih apa ya ke Wisnu kayak belum siap banget. Cuman akhirnya ya itu tadi gue bilang gue isi horoh. Karena Wisnu benar-benar kayak bukan ngancem ya. Dia benar-benar kayak yang kalau emang gak mau married, ya udah gue mundur. Karena gue gak mau pacaran. Gue gak mau pacaran. Jadi gue married aja ya, kalau nggak mau ya udah mungkin kita nggak jodoh. Itu kayak kesel banget ya dibikin perasaan kayak gitu. Terus gue isi horor dan alhamdulillah Allah kasih jawaban gue mantap mau nikah sih gitu. Walaupun abis nikah biasa sinetron ya Bu nangis melulu ya kan, hamil nangis ini karena masih terlalu muda kayaknya waktu itu sih. Jadi tapi pacaran sama Wisnu 4 tahun. 2 tahunan ya, 2 tahunan abis itu langsung nikah. Wow, jadi waktu itu siapa? Wisnu di sana perannya namanya siapa? Farel. Oh, Farel. Oh, Fitri sama Farel akhirnya menikah gitu. Alhamdulillah ya Bu, doa satu Indonesia. Parah sih. Terus Kakak punya advice nggak untuk kayak teman-teman Kamu seumuran? married. oh iya. Kamu umur berapa sih? 4 tahun ini. 24? Tahun ini. Oh oke. Apa ya? Nggak semudah kakak dong. Iya berarti. enggak. Alhamdulillah berarti gue waktu itu melahirkan masuk 22 ya. Iya Kak. Terus apa ya? Advice-nya sebenarnya gini sih, karena aku juga masih tergolong belum lama banget juga meritnya. Lumayan sih udah 8 tahun sekarang. Udah 3 Kak anaknya. Anaknya udah udah lama ya. dong. Sebenarnya gini sih, kalau aku happy-nya dapat pasangan yang sevisi misi. Jadi kayak kita happy bareng. Kita juga ngomongin semuanya tuh barengan dan apa ya kayaknya ngomong sesuatu omongan sebelum married itu penting. Dan tadi aku juga sempat ngobrol kan sama Niki kayak ilmu sebelum married itu juga penting. Maksudnya kayak ilmu di agama itu seperti apa supaya kita tuh kayak nyenengin suami itu kita ikhlas, kita happy, nggak ngerasa diatur, tapi kita happy aja gitu kayak. Maksudnya menurut aku ilmu itu penting banget deh supaya kita lebih ikhlas aja ngadepin nikah itu seperti apa. Kalau berantem kayaknya nggak mungkin nggak berantem sih ya karena kayak Pasti banyak dua juga. kepala jadi satu rumah Iya. kayak nggak mungkin nggak ribet gitu kan. Aku aja sama itu tuh sahabatan udah lama, tahu banget deh dia kayak gimana, pasti ada Tetap ada ribetnya juga aja. karena kan temenan sama nikah tuh kan beda gitu kan. Jadi kayak menurut aku diobrolin aja sih sama Saya suami. benar sih kata mamaku kemarin kan udah sempat ngobrol nih. Iya. Mamaku Iya, Masya bilang Allah. komunikasinya penting. Penting komunikasi dan jangan sampai lebih percaya pihak ketiga dibandingkan suami kita sendiri. Iya benar. Itu yang penting karena kita nggak pernah tahu sih omongan orang itu benar apa enggak. Jadi kayak ada orang misalnya ngomongin ke aku kayak Wisnu tuh gini-gini, oh gue nggak bakal percaya, gue nanya. Jadi kayak harus benar-benar terbuka sama suami tuh A sampai Z ngomong aja gitu. Daripada kepikiran gitu. Betul, daripada baper tengah malam ya kan. kita mau main Would You Rather. Jadi kita bertiga akan pilih ya A atau B. Oke.
Oke. Sekarang yang pertama, barang bagus or barang branded? Kasih dulu sebagai tamu di sini. Barang bagus deh, barang bagus. Barang branded yang bagus. Gimana tuh? Dua-duanya jadi kalau bisa. Kira ya barang bagus, barang bagus, barang bagus. Iya. Oke, kalau aku barang bagus juga. Iya. Kayak barang bagus. Iya. Soalnya kadang-kadang banyak Kamu barang branded. enggak tapi Tapi terkadang yang gak branded bagus kita beli. iya loh. benar. Iya kan? Kalau sekarang tapi ya semenjak udah nikah kayaknya mendingan Barang yang bagus. barang yang bagus. Setuju. Kalau kamu udah berubah. Astaga. Curhat di sosmed atau Marah di sosmed. Enggak, dua-duanya sih. Harus pilih. Wah. atau mendingan ya curhat di sosmed sih daripada di marah sosmed, di iya. sosmed. Iya. Tapi kayaknya kita bertiga bukan tipe curhat Iya. di sosmed banget sih dari zaman dulu. Mendingan sosmed tapi second account, jadi kayak cuma close friend. Itu boleh. Oke, curhat di sosmed tapi gue yang close friend oke deh. Benar. TikTok atau YouTube? YouTube. YouTube sih. Aku TikTok. Gue gaptek gila TikTok. TikTok tapi enak buat nonton-nonton Iya, gitu. betul. Gue sering lihat Lucu lo masak-masak sih. Kayak gue pernah. Gaptek banget mainin TikTok. Jadi gue udah nyampe. Tapi TikTok lo benar-benar kayak ibu rumah tangga ya sih, yang masak-masak dan Di masak. rumah tangga karena kalau gue joget bisa stres nanti. Jangan ya. Jadi mendingan YouTube juga ya. Rich or famous? Rich. Iya. Menurut gue orang yang rich tanpa famous mereka harus bersyukur loh. Iya, benar. Kayak enaknya jadi rich aja gitu ya. Rich tapi nggak tapi dikotak-katik orang Bener, loh. bener. Ya kan nggak kemana-mana harus. semua orang pasti maunya rich gitu. Betul dong. Aku karena ngeliat kakak udah kayak famous, jadi aku rich. Ya. Oke, enggak kamu ngikutin jawaban kita apa? Rich. Daripada famous mendingan rich aja Iya, deh, bener. kalau kata gue. Kehilangan Pekerjaan atau kehilangan teman. apa ya? Pekerjaan Ini sulit ya. Iya. Pekerjaan Iya, sama susah teman sih. aku dikit. Nah, kalau aku. Sedih banget. Ini banyak lagi temennya. Orang temen gue. Kok sedih banget hidupnya, Nan? Aduh. Enggak, dia tipe kalau kayak Kia. Kenapa? Sahabatnya dikit. Oh. Karena dia nggak gampang percaya temenan banyak gitu loh. Iya, thank you Kak Ya, Shiran. kalau gue kayak berteman sama semua orang. Iya. Tapi nggak pengen kehilangan dua-duanya sih, gimana dong? Dong. Gini deh, kalau misalnya temen yang jauh mungkin pilih kehilangan teman. Tapi kalau yang sahabat banget lebih baik kehilangan pekerjaan sih. Kalau sahabat banget ya. Oke, sedih or sakit? Sedih. Aduh, sakit itu nggak enak banget, parah. Kita kan membuat sedih ya. Parah. Sedih. Kayak walaupun kita udah ada di mana dan kita punya segalanya, tapi kalau misalkan ada sakit sedikit aja tuh udah jadi ruin everything. Betul. Apalagi zaman corona ya, masukkan YouTube langsung swab. Next, banyak waktu atau banyak uang? Banyak uang. Banyak uang, karena waktu tetap 24 jam sih nggak Iya. berubah. Iya. Waktu nggak bisa nambah. Nggak bisa nambah. Jadi kayak mendingan banyak Banyak uang. uang. Kalau uang harus di Harus dicari. Bisa kembali ke masa lalu atau bisa ke masa depan? Ke masa depan sih. Ke masa depan, iya. Iya. Aku juga. Kayak kepo gitu, pengen lihat ya. Kita pengen banget lihat Walaupun ada ini apa. dua-duanya gitu. gak akan terjadi Iya. ya, tapi kalau bisa pilih ke masa depan, karena kepo aja gitu. Jadi bisa ngerubah sekarang kalau Iya, misalnya. betul, setuju. Oke, sekarang kita ada deep question. Shiren, Enggak? Enggak. Orangnya slow. ceritanya harus tegang. Oke. Oke. Aduh tegang banget. Shiren harus menjawab pertanyaan yang dipilih melalui kartu nih. Nah, bisa. Aneh nih masih pertanyaannya. Kak Shiran yang pilih kali ya. Oke. Menurut kakak, sekarang orang tua kakak bangga atau enggak sama kakak? Bangga sih. Harus lebih dibanggakan lagi sih cuman belum nyampe target, tapi alhamdulillah sudah cukup membanggakan lah. Bismillah ya, mudah-mudahan berusaha yang terbaik. Amin. Apa kenangan masa kecil kakak yang paling indah? Aduh, males deh. Gua lagi dibayar sinetron buat nangis karena gue cengeng. Aduh, kalau masa kecil Masya Allah banget ya. Karena gini, kalau masa kecil itu semuanya indah menurut aku. Karena walaupun orang tua aku divorce, tapi mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi kayak nggak ada ya anak yang nggak sedih orang tuanya divorce kan. Cuman mereka itu luar biasanya kayak ngasih pemahaman ke kita bertiga yang bikin kita tuh menerima keadaan. Jadi itu yang menurut aku luar biasanya orang tua aku. Jadi kayak masa kecil aku yang paling bahagia ya ketika orang tua aku belum divorce. Jadi itu ya udah pasti bahagia banget karena orang tua aku seneng banget traveling. Jadi kayak makanya anaknya suka traveling gitu ya. Jadi kayak kenangan paling indah tuh waktu traveling ke luar negeri biasanya
mama tuh kan papa itu kan suka banget ke Belanda. Jadi kayak mama sama papa tuh senang banget nyetir keliling Eropa, nyetir dan dulu gitu ya, road trip dan dulu nggak ada gadget kan. Gitu. Jadi kayak benar-benar quality time yang nggak bisa diubah kalau anak zaman sekarang ada gadget. Jadi kayak dulu tuh jauh pun berasanya senang gitu karena kayak nyanyi terus bikin cerita. Papa tuh demen banget dongeng gitu. Itu kayak kenangan banget sih dan mungkin nggak bisa diulang kayak zaman sekarang karena dikit-dikit handphone. Iya udah berubah banget berubah, ya. gitu. Terus divorce waktu lo umur berapa? Waktu gue dari mulai SD itu mereka udah mau divorce gak jadi, jadi akhirnya kita udah menerima ya udah deh mau divorce nggak apa-apa yang penting dua-duanya happy. Divorce itu akhir putusan tuh seinget gue waktu gue SMP sih. Jadi yang gue kasihan udah cukup lama. Jadi yang gue kasihan adik gue yang masih kecil kan. Jadi yang lumayan agak stres tuh adik gue. Cuman kayak kalau gue ngeliat mereka sekarang kan dua-duanya udah married. Kayak mereka happy aja gitu dapat pasangan masing-masing gitu. Walaupun dulu ego gue gede kayak gue nggak mau nih bokap gue married lagi gitu. Cuman gue mikirnya sih gini, gue tuh kan kalau bokap gue married lagi kan baru kan. Itu gue inget banget ketemu Ustadz, terus Ustadz bilang kayak kamu sebagai anak emang bisa jagain bapak kamu 24 jam. Di situ gue nanya sih kayak enggak. Papa lu tinggal di mana? Papa kamu tinggal di mana? Di Puncak. Bisa tiap hari jagain orang tua? Enggak. Kamu tega bapaknya nggak ada yang jagain, nggak ada istri, nggak ada anak. Di situ gue kayak ngeleburin ego gue kayak, iya ya, dia tuh juga deserve to be happy juga gitu loh kayak anak-anaknya married, masa orang tua gue suruh sendirian gitu. Jadi di situ yang kayak, ya udah deh dibiarin married aja. Dan akhirnya gue sekarang happy banget kayak nyokap bokap gue tuh kayak manggil kakak kan, kayak kak anaknya gini dan kayak kita tuh gini banget gitu. Bokap gue sama suaminya bokap gue juga deket banget gitu. Jadi kayak lucu aja sih karena kita nggak bisa bahasa Belanda. Nyokap gue nikah sama orang Belanda. Walaupun bisa bahasa Inggris jadi kayak yang bisa bahasa Belanda cuma bokap gue doang. Jadi bokap gue sama suaminya bokap gue suka curhat jadi kocak gitu. Gede ya. Tapi kalau misalnya jadi kayak baik gitu hubungan baik alhamdulillah baik. Jadi gue happy orang tua gue sangat banget open minded dalam menghadapi situasi ini. Jadi kayak jealousnya dihilangin, perasaan-perasaan yang lain dihilangin, yang penting anaknya nggak sedih gitu. Dan akhirnya kedua orang tua lo udah mempunyai partner masing-masing juga yang bisa ngejagain mereka sampai nanti. Banget itu sih. Oke, satu lagi dong. Apa kejadian yang paling sedih dalam hidup kakak? Kok gue udah tutup kuping? Kejadian yang paling sedih apa ya? Salah satu momen tersedih gue sih pas papa mama pisah sih. Itu sedih banget. Itu sedih banget kayak di sekolah tuh kayak aduh mikirin. Dan gak enaknya apa? Karena orang tua gue kan public figure ya. Dan gue tuh belum artis, belum selebriti waktu itu, jadi kayak belum bisa menghadapi wartawan yang di depan rumah setiap hari. Itu stres banget sih kayak mau ke sekolah wartawan kayak gimana perasaan anaknya, kayak itu bukan sesuatu yang harus ditanyain gitu kan. Ya udah pasti sedih gitu kan. Terus kemana-mana aku pindah ke rumah oma, kabur ke rumah tante kayak ini itu diikutin, udah ada infotainment, itu berat banget sih buat aku gitu. Jadi kayak dan aku masih terlalu kecil untuk ngerti semuanya kok harus satu Indonesia tahu ya orang tuanya cerai gitu banget. Dan sampai sekolah temen nanya, guru nyabarin jadi kayak stres banget gitu sih. Itu momen terdrop gue salah satunya sih. Itu sih kalau di luar itu sih kayak lebih ada, banyak, semuanya bahagia, lebih banyak bersyukurnya aja. Mudah-mudahan nggak ada sedih-sedih lagi. Amin. Jangan dong. Last question. Semoga bahagia. Aduh amin. Jika waktu kamu di dunia tinggal 3 hari, Serem banget. 3 hal yang pengen kakak lakuin. 3 hari, 3 hal. Aku pengen banget haji. Ya, karena aku belum haji. Iya, pokoknya gue pengen haji. Yang penting 3 hal nggak apa-apa. Ya. Gue pengen banget haji karena emang masya Allah tabarakallah belum ditakdirin haji. Makanya di situ aku bilang ya, kayak nggak semua orang yang punya uang itu dikasih kesempatan sama Allah untuk haji. Karena Iya, bener. orang yang terpilih, makanya harus bersyukur sih dikasih umroh, dikasih haji karena orang yang punya uang banyak, tapi nggak semuanya bisa dipanggil sama Allah. Karena kayak aku udah ngebuktiin nih, kayak aku daftar haji udah lama banget, tapi nggak tahu kenapa ya mungkin bagi Allah aku belum waktunya untuk haji ya. Alhamdulillah tuh nggak jadinya tuh karena gue hamil, karena gue hamil, nyusuin, jadi nggak jadi lagi. Terakhir nih tahun lalu tuh gue pengen banget haji, udah kayak oke, anak gue udah bisa nih, ASI gue udah cukup,
udah 2 tahun. Nggak, ASI gue udah cukup. Terus tiba-tiba anak gue yang paling kalem, habis gue pengen lunasin haji, nangisnya tuh seharian. Dan habis itu bilang kayak lo belum bisa tinggalin deh. Itu kayak gue gak jadi haji lagi. Belum dikasih kesempatan ya. Terus tahun depannya COVID, jadi kayak Emang belum waktunya. iya, di situ kayak gue ngedrop sih kayak ya Allah, mungkin belum bener banget kali ya sampai belum diizinin haji. Mungkin Allah tuh pengennya aku tuh pulang haji bener-bener udah yang bener banget gitu. Itu tuh gue tuh sampai nangis banget kayak yang kenapa sih gak haji gitu kan. Sedangkan Wisnu daftar haji nggak dapet kuota. Tiba-tiba tahun depannya nggak kepikiran daftar karena dia mau nungguin gue dapat kuota kerajaan. Hamin 5 Wisnu haji ya dapat kuota. Kayak kalau tiba-tiba haji dan itu free semuanya. Jadi dapat kuota kerajaan Saudi. Jadi kayak yang emang haji tuh dipilih sama Allah ya gitu sih. Itu sih hal pertama kayak gue tuh kayak kalau mau bayar haji tuh gue kayak mau nangis gitu, kayak pengen banget haji banget gitu. Kedua pastinya kalau umurnya tinggal sebentar gue minta maaf sama semua orang. Sama Wisnu pertama ya, karena kalau udah jadi istri kan sama suami duluan ya. Wisnu, orang tua gue, dan kebetulan papa tuh lagi kena COVID, mama tuh juga masih sakit, jadi pengennya bahagiain mereka berdua lah gitu. Terus apa ya? Kayak yang paling sulit itu adalah pisah sama anak. Jadi kayak Adam tuh sweet banget gitu kan. Adam tuh kayak suka liatin perut. Aku kan pernah operasi usus buntu pas hamil 7 bulan. Jadi pas hamil 7 bulan itu aku operasi usus buntu karena dia udah mau pecah dan anaknya bisa infeksi. Jadi hari itu juga gue periksa, dokter mutusin oke, kamu operasi usus buntu kayak oke. Dan itu anak pertama kan, jadi kayak masih paranoid banget. Jadi Adam tuh suka ngeliat bekas operasian gitu-gitu. Adam tuh suka sweet banget kayak, mami maafin Adam ya, Adam suka bandel. Mami dulu mami berkorban ya buat Adam. Lucu banget, Adam sweet abis. Adam sweet banget kayak Adam suka ciumin perut gitu kayak Adam nanti sayangin mami terus kok. Nanti kalau udah gede jangan pisah sama Adam kayak gitu. Kayak kalau udah jadi ibu tuh kayak ngomongin anak tuh kayak terharu gitu kan. Jadi kayak senang aja disayangin sama 3 anak yang luar biasa ya. Luar banget ke anaknya. Masya Allah. Hawa juga, kalau Hawa tuh nggak bisa lepas sama aku kayak Hawa tuh sweet banget kayak kalau aku sakit, Hawa yang paling sibuk pijitin, terus doain seluruh badan kayak ya Allah doa sembuhkan mami ya Allah. Lucu banget. Jadi kayak pisah sama anak tuh susah sih. Jadi kalau umurnya pendek pasti kayak ngomong sama Wisnu kayak yang tolong banget cari pengganti aku yang bisa jadi ibu yang baik buat 3 anak aku. Jadi kayak nggak boleh ada jealous, nggak boleh ada apapun, kayak please banget cari penggantinya yang benar-benar solehah, yang bisa jadi ibu yang baik supaya anak-anak aku nggak ada aku, merekanya bahagia. Gitu. Kok sedih ya? Oh, pertanyaannya sedih sih. Kalau jadi ibu tuh gampang touch gitu, gampang touch. Oke, jawaban ketiga. Yang pasti kalau umurnya dikit, salat tobat kayaknya. Iya sih, harus. Itu udah harus kayak salat tobat, ya Allah, minta maaf sama semua orang. Yang pasti kalau punya utang dilunasin, terus sedekah sebanyak-banyaknya, terus yang pasti titip sama keluarga hartanya aku buat A, B, C, D, E, F, G yang bisa nyelamatin di akhirat. Oke. Itu pertanyaannya sangat deep ya. Deep question tuh itu sangat deep. Oke. Ya, jadi tanya lagi sesak. Iya. Udah di akhir tadi. Lo kasih kita satu-satu pertanyaan yang deep. Ya. Kak Shiren aja baru kenal sama aku. Nggak apa. Oke. Ini buat kalian berdua ya. Jangan dong, sedih. Kan kita masa tahu nih ya, Papa kan rahimahullah nih. Momen terindah apa yang dikangenin sama Papa? Loh. Ya, nanti sedih jangan. Apa ya? Yang dikangenin ya itu. Jadi kan bokap gue itu kan orang Sumatera ya gitu. Jadi kayak suka ngomel-ngomel, marah-marah. Habis itu jadi tuh kalau ngomong tuh nadanya suka tinggi gitu. Tapi kalau ngomel pakai bahasa Padang. Iya, jadi tuh kadang-kadang tuh kayak itu yang bikin kangen. Kayak gue kangen banget sama ngelihat bokap gue tuh marah-marah nggak jelas atau ngasih nasehat, tapi dengan nada tinggi gitu. Padahal yang kayak lu ngomong biasa juga bisa gitu. Cuma itu yang kayak itu ciri khas bokap gue gitu. Oke, kalau kamu kalau ada satu momen yang bisa diulang, yang belum kesampaian ngasih Papa tuh apa? Apa ya? Pasti mau nangis ya.
karena aku yang cukup dekat sama papa. Iya. Apa ya? Mungkin kalau misalnya aku udah kayak gede, misalnya udah kayak punya uang banyak gitu, sebenarnya aku kalau misalnya balik lagi ke masa lalu, aku mungkin mau beliin papa mobil kali ya. Karena dulu setiap nganterin aku ke badminton tuh selalu pakai motor gitu, terus kayak papi kayak kok kasihan banget udah tua gitu. Seneng kali deh naik motor. Mungkin ya. Iya, Cuma kayak kayak Wisnu juga demen naik motor. Tante-tante gue bilang tiba-tiba bokap gue tuh Naik datang-datang motor, iya. ke rumah kakak-kakaknya naik motor. Masya Allah. Kayak pamitan tapi naik motor gitu. Jadi Ya, kayak emang happy dia. tapi tempat badminton aku cukup jauh kak. Ih, tapi happy. Tapi kalau berarti punya aku yang tersiksa kali ya. Aku malah juga. lo ya kali panas naik motor. Oh, bisa jadi. Iya, itu udah kehappyan. Kadang-kadang tuh happy aja kayak Wisnu, iya ada mobil juga pengennya naik motor. Karena Cowok kali ya? seneng naik motor gitu. Tapi panas. Kayak ya doainnya Bismillah, ditempatkan di sisi Allah. Amin. amin. Semoga lebih bahagia di sana. Iya, insya Allah. Amin. Alhamdulillah dapat doa dari Kak Syira. Ya Allah, Iya. lo anaknya lebih penting. Oke, jadi thank you so much. Terima kasih Shiren sudah main-main ke sini. Sama-sama. Semoga bahagia terus, sehat-sehat selalu. Salam buat Wisnu. Oke. Jadi terima kasih everyone sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Bye. Kamu tadi ngapain aja sama Shiren? Tadi aku collab di YouTube-nya Shiren, terus tadi Shiren ngobrol-ngobrol sama aku sama Nona di sini kayak kan aku udah lama banget ya ketemu sama dia, tapi aku udah kenal sama Shiren tuh lama banget dari kita masih belasan tahun. Jadi tadi kayak sambil ngobrol-ngobrol aja. Oh gitu. Nona buka di sini nggak? Enggak, tadi Nona buka sama keluarga, sama mami sama ayah. Aku lapar lagi nih. Tadi belum makan. Belum. Oke, yaudah, aku akan bikinin kamu lemonilo spesial. Oke. Aku buatin kamu mie goreng lemonilo. Wah, nice banget. Emang abis terawih gini paling pas makan mie lemoniro goreng. Enak kan? Dan selain enak, mie goreng lemonilo adalah bener-bener pilihan yang lebih sehat. Bisa dicek di bungkusnya kok. Mie lemonilo juga memakai teknik pemanggangan tanpa minyak, jadi mie-nya nggak nyumbang lemak. Makanya air rebusannya itu bening, nggak berminyak. Warna hijau mie lemonilo ini dibuat dengan sari pati bayam. Mie lemonilo nggak pakai pengawet, tanpa penguat rasa dan pewarna buatan ya. Jadi nggak bikin haus. Iya, makanya aku selalu pilih mie lemonilo. Mie hijau yang bener-bener hebat. Karena kalau masih digoreng, pakai pengawet, pakai penguat rasa dan pewarna itu apa hebatnya kan? Jujur lemonilo selalu memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Betul, ada harga, ada barang. Harga nambah sedikit, manfaat nambah banyak. Dan selain varian mie goreng, lemonilo juga ada varian ayam bawang dan juga kari ayam.